Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah, para keluargaku, istriku, anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, pagi yang cerah, cahaya menyinari bumi. Semoga cahaya juga menyinari hati-hati kita, karena Allah menurunkan cahaya berupa keimanan ke dalam hati kita, tapi tidak menurunkan kegelapan, karena kegelapan itu datangnya dari setan. Maka marilah di pagi yang penuh cahaya ini kita merenungi ayat-ayat Allah, bagaimana Allah telah membimbing kita di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-13. Melalui Luqmanul Hakim, Allah memerintahkan, ya bunaya la tusrik billah, berpesan kepada anaknya. Pertama, pondasi yang harus ditanamkan ke dalam hati adalah keimanan berupa ketauhidan, yang ini akan mampu melawan kesyirikan. Itu yang harus kita tanamkan juga kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, karena itulah modal utama di mana bisa mengarungi segala kehidupan ini, yang mana ada tipu daya setan yang akan menggoda dan membisikkan kegelapan ke dalam diri setiap manusia, termasuk kepada anak-anak kita, di mana ketika setan telah mengalahkan akal, dia menjadikan manusia gelap, sehingga setan berhasil memisahkan kedekatan hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya. Keberhasilan setan ini bukan dari kekuatan setan itu sendiri, sesungguhnya karena kelemahan dalam diri seseorang yang tidak menanamkan keimanannya. Bagaimana orang tua tidak menanamkan keimanan kepada anak-anaknya, ataupun ketika ada kesombongan yang ada pada diri seorang anak sehingga dia membenci, bahkan tidak pernah memberikan rasa hormat, rasa syukur kepada orang tuanya. Bagaimana Allah telah mengajarkan kita dan keluarga kita, di mana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusrik billah inna sirka la dzulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah, guna menangkal tipu daya setan yang ingin memisahkan, yang ingin memberikan kegelapan ke dalam hati-hati kita, marilah sebagai orang tua kita yang pertama harus menanamkan nilai-nilai keimanan berupa ketauhidan kepada anak-anak kita. Karena apa? Tauhid atau iman inilah pondasi dasar agar dia mampu menjalani hidup dan kehidupan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Dengan ketauhidan inilah semua bangunan di atasnya akan dibangun, termasuk bagaimana hablu minallah dan hablu minannas. Ketika seseorang telah betul-betul terhubung dengan Allah, dengan narasi-narasi agung, tiada yang dibesarkan, tiada yang diingat, dan tiada yang dituju serta diinginkan serta dicita-citakan kecuali daripada ridhonya Allah, maka dia akan mampu merarasikan segala keinginan-keinginannya itu dalam wujud hablum minannas. Termasuk salah satunya adalah bagaimana seorang anak ketika dia sudah beriman, yakin, bertauhid, meninggalkan kesyirikan, maka dia harus melaksanakan apa perintah Allah berikutnya. Allah perintahkan bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu.
bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Karena kita tahu ibu telah mengandung dengan susah payah. Bapak telah membesarkan, memberikan nafkah, memberikan perhatian. Ingat, darah, daging, dan tenaga serta apapun yang ada pada diri kita itu tiada lain dan tiada bukan adalah kehendak Allah. Dan ada peran orang tua. Di balik kesuksesan yang hari ini kita raih, itu ada doa-doa orang tua. Ada segala usaha, panting tulang, peras keringat, perhatian yang diberikan orang tua kepada kita. Lalu apa kewajiban seorang anak kepada orang tua tersebut? Bukan materi yang diharapkan oleh orang tua, tapi berbakti. Bagaimana wujud kita berbakti kepada orang tua? Bersyukur, menerima segala takdir yang baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan orang tua kita. Hari ini banyak problematika orang tua yang telah melahirkan, kemudian membesarkan, tapi seiring waktu anak ini akan terpisah dengan orang tuanya. Dia akan melakukan pendidikan mungkin di luar daerah. Dia pun setelah besar dia akan menikah dan dia berpisah dengan orang tua. Apa kasih sayang yang diberikan orang tua selama anak tidak terlepas dari Allah, tidak terlepas dengan ikatan Allah? Selama anak tetap berakidah tauhid, itu kebanggaan bagi orang tua. Selama dia bisa berbakti kepada orang tua tidak mengharapkan materi apapun. Yang dia inginkan adalah bagaimana anaknya beriman dan dia bisa memperhatikan sekecil apapun perhatian yang diberikan oleh anaknya kepada orang tua. Orang tua akan bersyukur kepada Allah bahwa apa buah pendidikan yang diberikan oleh orang tua itu berhasil. Di dunia dia bisa melihat bagaimana keberhasilan yang dilakukan dalam wujud mendidik dan mengarahkan. Walaupun bisa saja ada kekurangan dari orang tua, maka sebagai seorang anak berbesar hatilah untuk memaafkan kekurangan orang tua. Orang tuamu hari ini mungkin masih bisa bekerja. Dia belum bisa membutuhkan apapun dari engkau kecuali perhatian kecil. Walaupun perhatian itu sebiji sawi. Entah engkau memberikan kabar, menelpon, atau menyapanya, itu akan lebih baik, akan lebih menyenangkan dan membuat terharu orang tua. Bukan sebaliknya, ketika setan telah menghalangi kasih sayang antara orang tua dan anak, memisahkan jurang yang jauh, komunikasi tidak pernah terbangun. Bagaimana pendidikan nilai-nilai agama yang diterima kemudian tidak bisa teraplikasi dalam kehidupan? Maka inilah yang mungkin membuat orang tua terenyuh. Orang tuamu masih hidup. Ketika dia bisa melihat bagaimana suksesnya seorang anak, ini akan menjadi kebanggaan. Tetapi bagaimana ketika sikap kita kepada orang tua kemudian tidak baik, tidak seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah, bersyukur kepada Allah, kepada orang tua juga. Engkau pun nanti akan menjadi orang tua. Hari ini engkau menjadi anak, nanti berumah tangga dan engkau juga akan punya anak. Apakah engkau posisikan sebagai orang tua ketika diperlakukan oleh anakmu seperti itu? Bagaimana? Untuk itu, marilah melalui Assalam TV ini, mari kita bangun komunikasi yang positif. Bagaimana kita membangun kedekatan, bagaimana kita membangun sebuah peradaban, ternyata diawali dari keimanan yang ada di dalam diri kita, teraplikasi dalam keluarga yang mengaplikasikan setiap ayat-ayat Allah, aturan-aturan Allah, berkasih sayang sesama anggota keluarga. Sebenarnya dalam sebuah kisah, ketika ada seorang tua yang ditanya, kenapa engkau masih menanam tanaman pohon padahal engkau sudah tua? Maka seorang tua itu menjawab, seandainya saya tidak memetik buah dari pohon ini, pasti akan dinikmati oleh anak dan cucu kita. Lalu ditanya, kenapa engkau tetap menanam pohon padahal engkau sudah tua? Jawab orang tua tadi, bukankah kita juga menanam, tapi kita juga ada yang tidak menanam. Kemudian kita memakan buah dari apa yang ditanam oleh orang-orang tua kita. Maka marilah
kita menanamkan kebaikan. Pohon di sini adalah keimanan, kebaikan kepada anak cucu kita, agar kita memetik kebaikan yang nantinya juga akan kita rasakan di kemudian hari. Seandainya kita sudah tua, renta, kemudian sudah tidak bisa melakukan apapun, apa pengharapan kita? Kita hanya berharap kepada Allah. Semoga Allah menurunkan kasih sayangnya kepada keluarga kita, kepada zuriyah kita, di mana anak dan cucu kita akan bisa berbakti, mengabdi, hormat dan sayang kepada kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.